Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Firly Apriansah. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membicarakan mengenai masalah keamanan jaringan. Tentu saja seperti yang kita tahu, di mana sebuah sistem tersebut di-online kan atau bisa diakses melalui internet, pasti sistem itu akan memiliki dan setidaknya memiliki sedikit celah untuk dibobol. Sistem teraman sekalipun pasti memiliki celah untuk dibobol. Tapi alangkah baiknya kita sebagai orang yang bekerja di bidang IT bisa mengamankan dan menghindari hal-hal tersebut gitu. Walaupun tidak sepenuhnya akan terlindungi. Dan seperti kita tahu banyak sekali cara-cara yang digunakan oleh orang-orang yang bekerja untuk mengamankan jaringan tersebut untuk mengamankan jaringannya sendiri, entah itu di sebuah perusahaan atau keamanan jaringan untuk dirinya sendiri. Yang pertama mungkin kita bisa memberikan sebuah password untuk masuk ke jaringan atau ke sistem kita ya. Itu adalah cara yang paling sederhana mungkin. Dan selanjutnya kita mungkin bisa melakukan desain sistem yang aman yang bisa menghindari dari serangan-serangan yang tidak diinginkan seperti DDoS atau penetration testing dan yang lain-lainnya seperti itu teman-teman ya. Mungkin desain yang aman ini sendiri itu bisa tercipta dengan adanya sebuah istilahnya pengalaman-pengalaman dari orang yang membuat desain ini sendiri dan dengan pemikiran yang begitu kerasnya sehingga semua celah untuk membobol sistem ini dapat dihindari seperti itu. Lalu kemudian dalam sistem keamanan sendiri sebenarnya yang bertugas untuk melakukan keamanan jaringan ini bukan hanya kita sebagai pekerja di bidang IT atau pekerja yang mengamankan jaringan tersebut, melainkan user yang menggunakan jaringan kita pun harus memiliki sebuah basic IT yang setidaknya bisa tahu gitu mengenai apa sih hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan apa sih hal-hal yang boleh dilakukan seperti itu. Seperti menghindari untuk membuka link-link berbahaya, terus menghindari membuka website yang tidak menggunakan sistem SSL ya atau tidak ada, kalau secara sederhananya tidak HTTPS seperti itu. Lalu untuk selalu jangan membuka email sembarangan ya, karena seperti kita tahu seperti para hacker bisa melakukan phishing ataupun melakukan pencurian data melalui sebuah email ya. Dan biasanya email tersebut berisi sebuah link yang kemudian jika kita klik data kita bisa saja langsung diambil oleh si hacker tersebut. Seperti itu. Lalu selanjutnya jangan pernah memberikan informasi pribadi berupa hal-hal yang mengenai ke jaringan ini ya, misalkan seperti passwordnya atau link untuk melakukan konfigurasi di sistemnya. Karena jika kita amati bahwa untuk melakukan konfigurasi di sistem pun terkadang kita memiliki IP address yang bisa langsung menuju ke sistem tersebut dan setidaknya hal-hal seperti itulah yang harus dirahasiakan. Selanjutnya untuk yang paling sederhana yang paling sederhana adalah menginstal antivirus ya. Entah itu firewall ataupun internet security di sistem PC user masing-masing ya. Ini akan menghindari bahwa setidaknya akan menghindari ketika user melakukan selancar di internet dengan mengunjungi situs-situs yang berbahaya, itu akan terblok langsung oleh si antivirus tersebut. Dan kemudian saat si user mendownload file-file yang berbahaya pun setidaknya akan langsung diblok oleh antivirusnya, seperti itu. Lalu kemudian gunakanlah SSL ya, jika kita misalkan memiliki sebuah website dan takutnya website tersebut diserang, gunakanlah selalu SSL yang dengan sertifikat yang update dan sertifikat yang terpercaya seperti itu, agar situs kita tidak mudah dilakukan penetration testing ya oleh hacker, dan sehingga tidak mudah dijebol ke dalam sistem kita. Dan yang paling penting adalah selalu gunakan software resmi, karena pada dasarnya software-software bajakan yang bertebaran di internet tidak menutup kemungkinan mengandung virus-virus berbahaya, dan bahkan mungkin hampir semuanya crack itu adalah suatu hal yang sangat dihindari untuk diinstal di komputer yang memang membutuhkan keamanan jaringan atau membutuhkan sebuah security jaringan yang baik seperti itu ya. Jadi jangan pernah menggunakan software-software yang tidak resmi dan mendownloadnya dari situs-situs yang memang tidak seharusnya. Lalu untuk selanjutnya adalah gunakan
cloud computing gitu ya. Untuk zaman sekarang mungkin sudah banyak ya perusahaan-perusahaan yang menggunakan cloud computing karena ini merupakan sebuah cara yang lumayan sudah mulai tren ya di bisnis sekarang karena keamanannya yang sudah terjamin. Karena kenapa? Cloud computing lebih baik daripada on-premise sebab kita sudah tidak lagi mengurusi masalah jaringan, masalah keamanan di hardware kita ya. Kita lebih berfokus kepada sistem yang ada di perusahaan kita. Jadi kita tidak usah memikirkan bagaimana hardware itu bekerja, bagaimana security-nya bekerja. Biarkan semua vendor-vendor yang kita percaya yang mengerjakannya, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin hanya itu saja dari saya tip-tip untuk melakukan atau menjaga keamanan jaringan di sistem kita. Semoga bermanfaat.